Anda butuh duit? Duit now. Sobat duit, dompet Anda seperti rumah impian bagi uang. Tetapi bagaimana uang bisa betah jika ada struk belanja atau bahkan koin yang berserakan di dalamnya? Sama seperti kita. Jika rumah berantakan, pasti ingin segera pindah bukan? Kali ini, kita akan membahas 10 barang yang sebaiknya tidak ada di dalam dompet agar uang Anda bisa tetap betah di sana. Bersiaplah, karena beberapa di antaranya mungkin membuat Anda berpikir 2 kali. 1. Struk belanja. Struk belanja itu seperti tiket bioskop yang sudah digunakan. Tidak lagi memiliki fungsi, tetapi entah bagaimana masih tersimpan di dompet. Struk-struk ini hanya membuat dompet penuh dan berantakan. Anda mungkin berpikir, siapa tahu nanti butuh untuk klaim garansi atau laporan pajak. Namun kenyataannya, struk-struk ini lebih sering hanya menumpuk tanpa disadari. Secara psikologis, tumpukan struk juga bisa membuat Anda merasa bersalah atas pengeluaran impulsif. Semakin banyak struk di dompet, semakin besar kemungkinan Anda merasa tidak memiliki kendali atas keuangan. Bayangkan setiap kali membuka dompet, yang terlihat hanyalah tumpukan kertas kecil yang tidak penting. Pasti malas, kan? Solusinya mudah. Jika Anda sudah mencatat pengeluaran, baik secara manual atau melalui aplikasi, segera buang struk yang tidak diperlukan. Untuk struk yang masih penting, misalnya untuk garansi produk, simpan di tempat terpisah seperti folder atau kotak penyimpanan. Mulai sekarang, biasakan membersihkan dompet secara rutin. Dengan begitu, dompet akan lebih rapi, dan uang pun akan lebih nyaman tinggal di dalamnya. Namun, ingat, ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga soal pola pikir. Dompet yang rapi mencerminkan sikap Anda terhadap uang. Semakin Anda peduli dengan kondisi dompet, semakin besar peluang Anda dalam mengelola keuangan dengan baik. Jadi, coba periksa dompet Anda sekarang. Apakah masih ada struk belanja yang tidak terpakai? Jika ada, segera bersihkan. 2. Kartu kredit yang tidak digunakan. Kartu kredit itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, sangat praktis untuk transaksi. Namun di sisi lain, memiliki terlalu banyak kartu bisa membuat Anda terjebak dalam siklus utang yang tidak sehat. Bayangkan Anda membawa banyak kartu kredit di dompet, tetapi hanya 2 yang benar-benar digunakan. Sisanya hanya menambah beban, baik secara fisik maupun mental. Godaan untuk menggesek kartu semakin besar, dan risiko pengeluaran berlebihan pun meningkat. Untuk menghindari hal ini, kurangi jumlah kartu kredit yang Anda bawa. Simpan hanya yang benar-benar diperlukan agar dompet lebih ringan dan fokus keuangan tetap terjaga. 3. Koin kecil. Koin kecil itu seperti semut di dapur. Terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan menumpuk, bisa menjadi masalah. Anda mungkin berpikir, cuma recehan, tidak ada pengaruhnya. Tapi bayangkan jika semua koin itu dikumpulkan, jumlahnya bisa cukup besar. Masalahnya, koin seringkali tidak terpakai dan akhirnya hilang begitu saja. Solusinya mudah. Pisahkan koin dari dompet dan simpan di tempat khusus seperti celengan atau wadah kecil. Dengan cara ini, dompet tidak hanya lebih ringan, tetapi Anda juga bisa memanfaatkan koin dengan lebih efektif. Di akhir bulan, Anda bisa menukarkan koin di bank atau menggunakannya untuk keperluan tertentu. Ingat, meskipun nilainya kecil, koin tetap memiliki nilai. Menghargai setiap rupiah, termasuk koin, adalah langkah kecil untuk menjadi lebih hemat. 4. Foto atau souvenir. Menyimpan foto keluarga, surat cinta, atau tiket konser di dompet mungkin terasa sentimental dan romantis. Namun, apakah dompet tempat yang tepat untuk benda-benda ini? Dompet sebaiknya digunakan untuk menyimpan uang dan barang-barang penting yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Mencampur barang pribadi dengan uang dapat mengalihkan fokus Anda dari tujuan finansial. Jika ingin menyimpan souvenir, carilah tempat yang lebih cocok, seperti album foto atau kotak kenangan. Dengan memisahkan barang pribadi dari dompet, Anda bisa lebih fokus pada fungsi utama dompet, yaitu sebagai tempat menyimpan uang. 5. Kupon diskon kedaluarsa. Kupon diskon memang menggoda, tetapi jika sudah kedaluarsa, mereka hanya menjadi sampah yang memenuhi dompet. Menyimpannya hanya membuang-buang ruang dan bisa membuat Anda merasa rugi karena melewatkan kesempatan yang sebenarnya sudah tidak ada. Untuk mencegah hal ini,
Periksa dompet secara rutin dan buang kupon yang sudah tidak berlaku. Dengan cara ini, dompet tetap rapi dan mentalitas keuangan Anda tetap positif. 6. Catatan utang atau piutang. Apakah dompet Anda terasa seperti kantor keuangan mini karena dipenuhi catatan utang atau piutang? Melihat catatan ini setiap kali membuka dompet bisa menambah beban pikiran dan menimbulkan stres. Daripada menyimpannya di dompet, catat utang di tempat yang lebih aman, seperti buku khusus atau aplikasi keuangan digital. Jika Anda berutang, buat rencana pembayaran yang jelas agar beban finansial lebih ringan. Jika ada yang berutang pada Anda, ingatkan mereka dengan sopan. Dompet yang bebas dari catatan utang memungkinkan Anda fokus pada pengelolaan keuangan yang lebih positif. 7. Barang pribadi, makeup atau obat. Dompet itu seperti rumah bagi uang. Jika di dalamnya penuh dengan barang tidak penting seperti makeup atau obat-obatan, dompet akan berantakan dan sulit digunakan. Daripada menyimpan barang-barang ini di dompet, gunakan pouch kecil atau wadah khusus. Dengan begitu, dompet tetap rapi dan berfungsi sebagaimana mestinya. 8. Uang sobek atau rusak. Uang yang sobek itu seperti tanaman layu. Masih bernilai, tetapi tidak dalam kondisi terbaik. Menyimpan uang yang rusak di dompet bisa mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap uang itu sendiri. Secara psikologis, hal ini dapat membuat Anda kurang peduli terhadap pengelolaan keuangan. Untuk menjaga pola pikir finansial yang positif, tukarkan uang yang rusak di bank dengan yang baru. Langkah kecil ini membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dengan uang. 9. Kartu keanggotaan yang tidak digunakan. Banyak orang menumpuk kartu keanggotaan dengan harapan suatu saat akan berguna. Padahal, sebagian besar kartu ini hanya memenuhi dompet tanpa pernah digunakan. Terlalu banyak kartu keanggotaan tidak hanya membuat dompet penuh, tetapi juga bisa menggoda Anda untuk belanja impulsif. Cara terbaik adalah mengevaluasi kartu mana yang benar-benar dibutuhkan dan menyimpan sisanya di rumah atau dalam aplikasi digital. Dengan mengurangi kartu yang tidak diperlukan, dompet tetap ringan, dan Anda bisa lebih fokus dalam mengelola pengeluaran. 10. Catatan negatif atau daftar hutang. Menyimpan catatan tentang utang atau pengeluaran besar di dompet bisa membuatnya terasa seperti pusat masalah mini. Setiap kali melihatnya, Anda akan merasa terbebani oleh keuangan yang belum terselesaikan, yang dapat menyebabkan stres. Daripada membawa catatan ini kemana-mana, simpanlah di buku catatan atau aplikasi keuangan. Dengan memiliki rencana pembayaran yang jelas, Anda bisa tetap fokus tanpa tekanan terus-menerus. Dompet yang bersih akan menciptakan energi positif dan stabilitas finansial. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa menjadi awal perjalanan menuju kesuksesan finansial. Anda butuh duit? Do it now!